ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng cumi yang enak banget. Kita siapkan cuminya ya. Ini tadi sudah aku bersihkan Fluffy. Terus juga kulitnya aku buang. Pokoknya cari cuminya masih seger. Ciri-ciri cumi masih seger itu masih kenyal. Jadi cuminya itu udah nggak terlalu melewat-melewat gitu Fluffy. Nah sekarang ini bagian kepalanya juga aku mau masak. Terus kita siapkan air mendidih, kita rebus cuminya sebentar aja. Jadi begitu dicemplungin, aduk-aduk kurang lebih 10-15 detik aja udah cukup. Jangan sampai nanti kelamaan, kalau kelamaan nanti malah jadi alot. Tapi kalau misalnya Fluffy pakai cara kayak tadi, itu nanti dijamin cuminya itu empuk banget. Nggak perlu lagi yang namanya baking soda dan lain-lain untuk bikin cumi empuk. Caranya cuma kayak gitu aja tadi Fluffy. Sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau tambahkan buncis. Buncisnya kita iris-iris, sisa kecil-kecil ataupun mau serong-serong ya boleh, sasaknya Fluffy di rumah aja. Sekarang kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel, tapi rasanya itu tetap enak banget. Kita siapkan brambang atau bawang merahnya. Terus kita siapkan juga ada bawang putih, juga aku mau tambahkan lombok atau cabenya itu yang banyak Fluffy, karena aku tuh sukanya pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedas, boleh pakai nanti lomboknya yang gede, merah gede. Atau bisa Fluffy mungkin ada paprika di rumah juga bisa diganti pakai paprika, itu juga enak banget. Cuma kalau di Kebumen, di tempat Fluffy Kasih khususnya, ke pasar tuh jarang ada yang jual paprika Fluffy. Makanya aku jarang banget masak pakai paprika. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita tambahkan juga tomat biar nanti makin seger lagi. Tomatnya kita iris-iris, boleh iris kotak-kotak ataupun mau tipis-tipis panjang kayak gini ya boleh. Sekarang kita mau tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kalau sudah agak kering, baru kita akan masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, ini kita akan masukkan buncisnya. Nah tadi cuminya kan udah mateng Fluffy, jadi kita masukkan buncisnya terlebih dahulu, baru masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti buncisnya setengah mateng. Kalau udah setengah mateng, baru kita akan masukkan cuminya. Kalau cuminya sudah masuk dan juga saat tomat-tomatnya kita cemplungin sekalian ya. Kita aduk-aduk, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai garam, terus kaldu bubuk, terus tambahkan juga sedikit gula pasir. Terus yang paling penting ini kita tambahkan saus tiram biar nanti rasanya itu gurih. Kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah gak usah lama-lama Fluffy, tinggal disereng aja. Ini udah enak banget. Tadi lali belum tak tambahkan gula, jadi aku tambahkan sedikit gula. Aduk-aduk. Kalau sudah seperti ini, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget. Kita siapkan dulu tempenya ya. Ini mau kita potong kecil-kecil Fluffy. Terus nanti selain ada tempe, aku juga mau tambahkan lagi ada kecambah kedelai. Wadah, favorit Fluffy Kasih banget. Cambah kedelai tuh mau diapain aja enak Fluffy. Jangan bening enak, ditumis enak. Apalagi kita tumis juga tambah enak lagi. Ini mau kita siapkan dulu tempenya, terus kita mau potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah potong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya tadi sudah aku buang bagian atasnya ya. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya juga kecil-kecil aja kayak gini. Sudah potong-potong, nanti kita sisihkan dulu. Kita mau siapkan cambah kedelainya. Nah ini sudah. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai yang simple Fluffy. Kita mau siapkan ada bawang merah, terus kita siapkan juga nanti ada bawang putih. Kita siapkan cabai juga. Untuk cabenya nanti kalau misalnya Fluffy di rumah sukanya kayak aku, sukanya yang pedas, boleh pakai lombok rawit yang agak banyak. Bagi Fluffy yang mungkin sukanya nggak mau terlalu pedas, kadang-kadang suka ada yang komen juga, Mbak Fluffy, kalau masak jangan pedas terus dong, jadi ngono gue. Tapi ini nggak apa-apa kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas, nanti cabenya pakai cabai yang
merah keriting aja, atau misalnya Flavis mau pakai cabai yang merah gede juga boleh, itu nggak apa-apa kan, nggak terlalu pedes. Kalau sudah, kita mau tumis dulu bumbunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Terus kita aduk-aduk sampai nanti agak layu. Kalau sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita tumis-tumis. Di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada salam dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita masukkan tempenya. Kita masak dulu tempenya sama bumbunya sampai nanti rodok kering, Flavis. Dan warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kira-kiranya kayak gini. Ini sudah agak kering. Sekarang kita akan masukkan kecambah, kedelai, dan juga ada buncisnya. Kita masukin jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, gula. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, misalnya mau pakai micin, ataupun mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka, ya wis pakainya gula Jawa sama garam aja juga udah enak banget. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita akan aduk-aduk, masak sampai nanti dirasa sudah matang. Kalau aku sukanya tuh masih yang krius-krius, Flavis. Bagi Flavis yang sukanya busisnya lebih empuk, itu nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Ini aja, ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga udah enak, gurih, buket. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Dah, pagi-pagi sarapannya pakai tumisan kayak gini, itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan jagung yang enak banget. Jadi resep bakwan jagung ini cocok banget ya untuk kita jadikan lauk pendamping untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ataupun misalnya Flavis mau untuk cemilan sambil minum teh ataupun minum kopi sore-sore atau pagi-pagi, itu enak banget Flavis. Kita siapkan jagung manisnya, kita peret jagungnya. Kalau sudah diperet, ini nanti mau kita sisihkan. Terus setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan lombok. Nah, aku pakainya lombok merah keriting ya, nanti biar warnanya itu cantik banget. Terus juga ada rasa pedesnya. Tambahkan bawang merah, bawang putih. Ini semuanya mau kita haluskan. Diulek aja cuma sedikit ini. Kalau sudah halus, ini mau kita ambil jagung yang sudah tadi kita peret, terus mau kita ulek sekalian sama bumbunya. Tapi nanti nguleknya jangan sampai yang hancur banget Flavis, cuman dia agak kepenyet-penyet dikit. Jadi jangan sampai yang halus banget. Nah, kurang lebih kayak gini lah Flavis. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam wadah. Terus kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai godong bawang. Nih aku pakai godong bawangnya agak banyak biar nanti makin sedap Flavis. Godong bawangnya kita iris tipis-tipis saja kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita campurkan sama tadi bahan jagung sama bumbunya tadi Flavis. Terus di sini kita akan tambahkan lagi tepung terigu. Aku nggak pakai tepung beras dan lain-lainnya, cuma pakai tepung terigu tok. Untuk tepung terigunya, kalau misalnya Flavis mau yang enak, cari tepung terigu yang kalau aku bilang itu yang nggak ada mereknya, itu Flavis, yang suka di pasar-pasar itu. Nah, kalau mau bikin gorengan-gorengan kayak gini itu nanti rasanya jadi enak. Tambahkan garam dan juga penyedap rasa, jangan lupa. Kita aduk-aduk, tambahkan air, aduk-aduk lagi sampai nanti dapat teksturnya kurang lebih kayak gini. Jadi nggak kental banget dan juga nggak encer banget. Nah, kalau sudah seperti ini siap kita goreng. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini kita masukkan adonan bakwannya. Untuk ukurannya nanti sesuaikan di selera Flavis ya. Mau kecil bunder boleh, mau tipis lebar boleh, mau kecil gendut juga boleh. Saya Flavis di rumah aja maunya kayak gimana. Kalau aku hari ini bikinnya agak tipis melebar, dan nanti luarnya itu garing tapi dalamnya itu masih nggak ada sedikit-sedikit basahnya gitu Flavis. Jangan lupa dibolak-balik kalau misalnya nanti udah mateng. Nah, ini warnanya kurang lebihnya kayak gini, udah cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau goreng lagi sisa adonannya tadi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis.
Kita masukkan adonannya. Nanti sesuai selera Flavis aja, mau kecil, gendut, ataupun mau tipis lebar boleh. Yang pasti minyaknya kalau bikin goreng-gorengan tuh jangan kurang ya, biar nanti dapat tekstur tuh yang kalau aku bilang tuh keset gitu, gorengannya nggak ngemu minyak. Kalau sudah selesai digoreng semuanya, ini kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk pendamping misalnya nasi uduk. Kalau ada lauk ini juga enak banget. Nasi putih, nasi rames, ataupun nasi kuning juga enak banget. Untuk camilan juga enak banget. Ini tadi sajiannya udah agak pedas, tapi kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, nanti tinggal nyeplus pakai lombok rawit hijau. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang enak banget. Sekarang kita bikin kuah kaldunya dulu ya. Untuk kuah kaldunya aku mau pakai ceker sama kepala ayam kampung Flavis. Biar nanti lebih seger banget kuahnya. Kita tunggu ya. Sambil menunggu mendidih, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya aku mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong kecil-kecil aja kayak gini. Jadi aku bikin ini sup ala-ala wong kampung gitu Flavis. Rasanya enak, bumbunya simple, terus rasanya itu seger. Kalau kentangnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus di sini kita mau siapkan lagi wortel. Wortelnya boleh dipotong tipis-tipis kayak gini, atau misalnya Flavis mau lebih cantik-cantikan juga boleh dibikin kayak kembang gitu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan juga. Terus kita siapkan lagi bahan tambahannya. Aku mau pakai kubis. Rasanya untuk sup-supan wong deso, mesti ada kubisnya Flavis. Ini kubisnya mau kita potong kasar aja. Kalau sudah, kita sisihkan juga. Tambahkan tomat biar nanti makin seger. Ini tomatnya kita potongnya gede-gede aja juga nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi godong bawang dan juga seledri. Ini seledrinya cuma cuil aja, tapi ya wis nggak apa-apa. Kita iris-iris. Kalau sudah, kita sisihkan juga. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah dan juga bawang putih. Tapi ini nggak aku haluskan, cuma tak geprek-geprek aja kayak gini. Terus nanti kita tumis sampai wangi. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, asal ini untuk gongsong bumbunya. Bolak-balik, aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sudah wangi banget, tapi jangan sampai terlalu gosong Flavis. Nah, ini mau kita masukkan ke dalam rebusan ceker tadi. Nah, di sini kita akan masukkan juga terlebih dahulu wortel dan kentang, tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Kita masak sampai nanti wortel dan kentangnya empuk. Kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi ada kubis, godong bawang, dan juga tomatnya kita masukkan Flavis. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal tunggu mendidih. Biar nanti warnanya masih tetap cantik dan sayurannya juga masih krius-krius. Aku suka banget kalau masak sayuran itu masih yang krius-krius. Bagi Flavis yang sukanya lebih empuk, ya wes, nanti dimasaknya lebih lama dikit juga nggak apa-apa. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget kita pakai nasi. Terus kalau ada sambal terasi dan tempe goreng tepung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau masak endok ceplok. Terus juga nanti mau bikin sambal terasi yang enak banget. Kita siapkan dulu telurnya ya, atau endoknya. Terus kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini ya kita mau pakai lombok rawitnya yang banyak Flavis. Tambahkan terasinya, tambahkan bawang dan juga brambangnya. Kalau sudah, kita mau goreng terlebih dahulu endoknya atau telurnya. Kita mau bikin endok mata sapi, tapi koyo ini kuning-kuningan bleber, jadinya enggak telur mata sapi Flavis. Bagi Flavis yang mungkin mau bikin telurnya yang cantik banget tuh, yang bener-bener kuningnya di tengah, terus mau bikin yang enggak terlalu mateng, itu juga boleh banget. Tapi kalau untuk lidah-lidah kayak Flavis Kasih, kalau mau bikin endok ceplok itu sukanya yang kuningnya matang Flavis, nggak suka yang kuningnya itu setengah mateng. Tapi kadang-kadang selera beda-beda ya, ada yang suka
matang kayak Fluffy kasih, ataupun mau bikin kuningnya setengah matang ya boleh. Ini mau kita goreng satu-satu aja kayak gini Fluffies. Kalau sudah mateng ini mau kita angkat. Aku sengaja gorengnya nggak yang sampai kering banget, jadi masih agak basah-basah gini, tapi bukan setengah mateng kalau sudah mateng. Nah ini mau kita angkat, terus kita mau balik lagi. Kalau benar-benar sudah mateng kita mau angkat, terus kita goreng lagi sisanya. Kalau misalnya nanti telurnya udah kita goreng semuanya, kita mau bikin sambal terasinya Fluffy. Kita mau bikin sambal terasi versi yang simple tapi enak, gurih, dan nggak terlalu basah banget sambal terasinya. Pokoknya kali ini sambal terasinya itu beda dari sambal terasi yang biasa Fluffy kasih bikin ya. Ini kita selesaikan dulu goreng telurnya atau endoknya. Kalau sudah, ini minyaknya nanti mau kita tambahin untuk goreng sambalnya, bahan sambalnya maksudnya Fluffy. Ini tadi cabenya aku potong-potong jadi 2 bagian Fluffy, biar nanti pada saat digoreng itu nggak meletup-meletup. Kita goreng sampai nanti mateng. Ini karena sambal terasinya hari ini nggak aku pakein tomat, jadi nanti teksturnya itu rada kering, jadi nggak terlalu basah. Ini sudah mateng, kita mau angkat, terus mau kita ulek-ulek. Kita siapkan cobeknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam dan juga ada gula. Di sini aku pakai gula aren Fluffy. Bagi Fluffy jangan ada gula aren, pakai gula Jawa juga boleh banget. Kemudian kalau misalnya Fluffy mau tambahkan lagi penyedap rasa juga boleh banget, rasa Fluffy di rumah aja. Nah ini kalau sudah halus siap kita sajikan di meja makan. Tadi pakai endok yang sudah kita ceplok, terus tambahkan nasi, boleh pakai nasi putih, merah, ataupun jagung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bergedel yang enak banget. Resep bergedel ini adalah resep bergedel kalau di tempatnya Fluffy Kasih, di kampungnya Fluffy Kasih khususnya, atau kalau orang mantu, atau misalnya orang nyunatin, atau punya hajatan-hajatan yang lain, biasanya kan suka munjung tuh ke semua saudara-saudara. Nah biasanya ada bergedel yang modelnya kayak gini. Jadi bergedelnya itu nanti nggak dibalur sama telur, nggak dibalur sama kocokan telur. Jadi cuman adonan kentangnya itu digoreng, tapi nggak hancur Fluffies. Nah nanti aku kasih tahu resepnya. Pertama-tama kita siapkan dulu kentangnya, kemudian kentang kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng sampai nanti mateng. Potong-potongnya nggak usah yang kecil-kecil, agak gede-gede kayak gini aja juga nggak apa-apa Fluffies. Kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Nah seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini mau kita sisihkan. Kemudian ini mau kita goreng lagi sisanya. Tadi aku beli 1 kilo Fluffies, jadi agak banyak. Dan karena kentangnya gede-gede banget, jadi cuma 2 biji. Nah ini mau kita potong-potong, terus habis itu kita goreng. Cara goreng juga sama seperti tadi. Tinggal cemplung ke dalam minyak panas, kemudian kita aduk-aduk, bolak-balik, biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah untuk bumbunya ini nggak kayak biasanya Fluffies. Ini aku mau goreng semuanya, sak merica-mericanya nanti mau kita goreng. Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih. Kalau sudah setengah matang, masukkan mericanya. Nanti kalau mericanya digoreng tuh lebih wangi gitu rasanya. Aromanya tuh lebih wangi. Dan juga rasanya lebih gurih. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan juga. Ini mau kita haluskan dulu. Boleh pakai ulekan, kalau misalnya Fluffies bikin dalam jumlah banyak juga boleh pakai blender aja nggak apa-apa. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita ambil kentang yang sudah tadi kita goreng. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan kayak gini Fluffies. Kalau misalnya Fluffies mau pakai alat itu yang untuk penghancur kentang itu juga boleh banget kalau misalnya ada di rumah. Kalau sudah halus, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, tambahkan garam, sedikit kaldu bubuk. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi telur ya. Ini telurnya 1 kilo, aku pakai 2 biji. Kemudian mau kita aduk-aduk lagi. Ini aku ngaduk-ngaduknya pakai tangan, tak ulin pakai tangan. Tanganku sudah bersih Fluffies. Karena kalau pakai sarung tangan untuk ngaduk-ngaduknya itu agak ribet, jadi aku pakai tangan aja. Yang penting tangannya sudah bersih. Kemudian kita bentuk.
Untuk besar kecil nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini aku bikinnya agak gede-gede dan juga agak tebel-tebel. Kita akan bentuk semuanya sampai nanti adonannya habis. Kalau sudah habis, ini siap kita goreng. Tadi sudah tak siapkan minyak bekas goreng kentangnya tadi ya. Ini sudah panas, kita masukkan. Ini nanti Flavis nggak usah khawatir hancur. Nanti nggak akan hancur Flavis. Yang pasti Flavis nanti cari kentangnya yang kenang warna kuning. Jadi lebih buket, lebih keket itu Flavis. Nah ini sudah mateng. Warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Tapi nggak usah khawatir, walaupun ini nanti nggak dibalur sama telur gorengnya, ini nanti nggak akan hancur. Dulu aku juga bingung, apa nggak hancur ya digorengnya kalau nggak dibalurin telur. Pas aku coba ternyata emang nggak hancur. Dan rasanya itu enak, khas gitu, khas orang hajatan gitu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Setiap hari itu harus ada menu sayur di rumahnya Flavi Kasih. Entah itu kadang sawi, entah kubis, entah apa aja, yang penting ada sayur di rumah. Hari ini kita bikin tumisan sawi hijau atau chai sim ya. Kita potong-potong dulu bagian batangnya, kita buang aja. Nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan juga untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai tempe. Bagi Flavis yang nggak ada tempe, bisa juga diganti pakai tahu, ataupun misalnya Flavis mau pakai cabah kedelai, itu juga enak banget. Atau mungkin Flavis ada yang suka pakai udang ataupun ada ayam, itu juga boleh Flavis. Kita siapkan tempenya. Kemudian ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil kotak atau kecil-kecil memanjang ya boleh. Saya Flavis di rumah aja, harus sama persis kayak Flavi Kasih. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya seperti biasa kita mau pakai yang simpel-simpel aja, yang gampang dicari Flavis, yang seadanya di rumah aja, tapi rasanya tetap enak. Kita siapkan dulu ada brambang atau bawang merahnya. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Kita iris-iris. Aku mau tambahkan juga, aku mau pakai lombok. Rasanya kalau nggak lombok kok ya nggak enak Flavis. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pedes, kadang-kadang di luar sana tuh banyak orang yang mungkin nggak suka maam pedes atau nggak bisa maam pedes, ya wis nggak usah pakai lombok juga nggak apa-apa. Ini karena aku mau pedes, jadi kita tambahin ada yang merah keriting, terus tambahkan rawit juga. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita siapkan juga wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong bumbunya, biarkan nanti sampai wangi dan juga udah agak layu ya, baru kita masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah agak kering, sekarang kita akan masukkan tempenya. Ini tempenya kita masak dulu, biarkan nanti sampai matang dan juga sudah agak kecoklatan itu Flavis, karena sawi kan sebentar banget matang. Jadi pastikan ini tempenya kita masak dulu sampai matang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak udang atau dada ayam, itu juga kita masaknya sama seperti ini. Pada sudah matang, kita akan masukkan sawinya, kita aduk-aduk biar tercampur rata ya. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, bisa aku pakai gula sedikit, dan juga penyedap rasa. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka sama penyedap rasa, udah aku sukanya pakai bumbu yang alami aja, ya boleh, nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena kita pakai gula Jawa sedikit. Kita aduk-aduk, dah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng, dah biar warnanya cantik banget. Ini aromanya juga wangi. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Aku suka banget kalau malam sayur tuh masih kilus-kilus gini Flavis. Sekarang kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau misalnya Flavis di rumah ada endok, bisa didadar ataupun diceplok. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tempe Flavis. Ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil ataupun mau agak tebal-tebal kayak gini juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada tahu. Aku pakai tahu putih. Ini tahu putihnya mau kita potong-potong. Kalau sudah,
Ini kita sisihkan. Boleh potong-potongnya agak lebar-lebar ataupun tipis-tipis ya boleh. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah aku bersihkan. Terus juga sudah aku kupas kulitnya. Nah ini yang penting Fluffy. Kita mau pakai petek. Ini peteknya melanus-melanus banget. Rasanya kok walaupun petek sekarang lagi mahal banget. Pengen maam petek ya wis aku belinya 2 aja. Ini mau kita kupas. Cara kupas petek tuh kayak gini Fluffy biar lebih gampang. Kalau sudah dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak Fluffy biar nanti lebih sedap. Kita iris tipis-tipis lombok hijaunya. Kalau sudah, sini kita juga akan tambahkan lagi lomboknya yang merah. Ini boleh pakai yang gede ataupun pakai yang keriting juga nggak apa-apa. Ini juga mau kita iris-iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tempenya. Terus kita mau goreng sampai nanti tempenya mateng dan warnanya juga sudah agak kecoklatan kayak gini, agak kering. Ini tandanya sudah mateng. Terus mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita juga mau goreng tahunya Fluffy. Jangan lupa nanti sekali dibolak-balik biar nanti tahunya matangnya merata. Sampai nanti kita dapat tekstur tahunya itu agak berkulit. Nah itu tandanya sudah mateng. Ini sudah siap kita angkat. Nah ini tadi minyaknya kita mau pakai untuk numis bumbunya ya, tapi dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita tumis-tumis biarkan nanti sampai agak layu. Kemudian kalau sudah kita masukkan lombok ini sak merahnya, sak hijaunya. Kita masukkan sekalian aja tapi jadi satu, aduk-aduk. Kalau sudah layu, baru di sini kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak udangnya sampai nanti udangnya berwarna kemerahan. Itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan semua bahan jadi satu. Tadi ada tempe, tahu. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Terus kita tambahkan lagi kecap manis dan juga ada saus tiram Fluffy. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti fungsinya ini bumbunya itu biar tercampur rata gitu Fluffy. Aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya juga sudah rodok susut. Kita masukkan peteknya. Kalau petenya udah masuk, kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng sebentar udah kita siap sajikan di meja makan. Karena aku suka banget kalau makan pete itu masih kemeletus, rasanya itu lebih enak, jadi berasa makan pete. Nah seperti aja Fluffy, ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita makan pakai nasi putih untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bagi Fluffy yang sukanya makan pakai nasi merah juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pindang merah yang enak banget. Kita pakainya ikan bandeng ya. Ini bandengnya masih seger banget, tadi sudah tak cuci bersih. Aku suka banget makan ikan bandeng walaupun banyak durinya. Tapi rasanya itu enak, ada gurih manisnya gitu Fluffy. Tadi sudah tak potong-potong. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita gongsong ya. Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ditambahkan juga ada lombok merah yang gede. Kita potek-potek, tambahkan juga rawit, tambahkan juga kunir, kita aduk, kita akan gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Ini gongsongnya nggak usah pakai minyak Fluffy. Atau disangrai ya kalau kita bilang. Nah kalau misalnya sudah warnanya agak hitam-hitam gitu, sekarang kita mau haluskan. Haluskannya boleh pakai ulekan ataupun misalnya Fluffy mau pakai blender atau chopper ya boleh. Jangan lupa tambah sedikit air ya kalau kita bakal haluskannya. Ini sudah halus, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Aduk-aduk biarkan nanti aromanya udah benar-benar wangi. Dan sudah wangi kayak gini, kita tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula. Tambahkan
salam dan juga serai ya, tambahkan kecap manis. Ini mau kita aduk-aduk. Oh ya Flavis, tadi ada yang lupa, kita harus tambahkan lagi asam jawa ya. Ini biar nanti kuahnya itu gurih, sedikit pedas, tuh seger dari asamnya. Wah, enak banget. Kita masak dulu nih kuahnya sampai nanti mendidih dan juga mateng. Kalau sudah baru kita akan masukkan ikannya. Nah, karena ikannya kan masaknya nggak usah lama-lama Flavis, sebentar banget mateng. Apalagi tadi aku potongnya juga kecil-kecil, jadi nggak usah lama-lama untuk memasak ikannya. Kita masukkan ikannya, ini apinya langsung pakai api besar aja supaya nanti cepat mendidih. Jangan lupa sekali dibalik, nggak usah sering-sering dibalik supaya nanti nggak hancur, karena tadi ikannya nggak digoreng dulu. Langsung kita masukkan ke dalam kuah. Jadi nanti kalau misalnya Flavis sering-sering bolak-balik takutnya hancur ya. Di sini kita tambahkan juga tomat biar nanti makin seger. Tambahkan juga godong bawang biar nanti makin wangi dan warnanya juga makin cantik Flavis. Nah, sekarang kita tutup dulu biar nanti matangnya lebih merata. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya tuh enak, gurih, seger, pedas dan ada sedikit manisnya. Ini siap kita sajikan untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan layur. Biasanya kan kalau Flavis Kasih masak ikan layur itu yang ikannya udah diasinin, ikan asin ya. Tapi hari ini Flavis Kasih mau bikin ikan layur itu masih seger. Nih tadi sudah aku beli di pasar, kebetulan lagi ada ikan layur yang seger. Jadi mau langsung aku beli aja, terus aku mau masak untuk makan siang hari ini. Ini mau kita potong-potong terus nanti kita cuci bersih, bagian kotoran itu nanti juga kita buang ya. Kalau misalnya sudah dibersihkan, ini mau kita marinasi sebentar pakai sedikit garam. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini mau kita goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng ikan layur. Ya siapa di sini yang suka banget sama ikan layur? Kalau Flavis Kasih itu dari kecil tuh suka banget sama ikan layur. Cuman waktu dulu itu paling maamnya tuh ikan layur yang asin Flavis, nggak bisa maam yang masih seger kayak gini karena belinya jauh banget kalau misalnya masih seger kayak gini, dan harganya juga lebih mahal. Makanya dulu waktu Flavis Kasih kecil makannya selalunya yang sudah diasinkan ikannya. Sekarang kalau misalnya Flavis Kasih mau cari, tinggal ke pasar pagi naik motor udah deh kita beli. Ini mau kita goreng. Tadi aku taburin sedikit pakai tepung tapioka ya, ataupun tepung beras juga boleh, itu supaya nggak terlalu meletup-meletup saat digoreng. Kalau misalnya ini sudah kering, ini mau kita angkat terus kita goreng lagi sisanya. Ini tadi aku goreng menjadi beberapa bagian Flavis, beberapa kali. Nah, wajannya kan nggak terlalu gede banget, jadi lebih baik goreng jadi beberapa kali aja. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Ini cuma kita cemplung ke dalam minyak panas, terus habis itu kita goreng sampai nanti mateng. Karena ikan layur ini bukan tipe ikan yang rewel Flavis kalau digoreng, jadi masaknya itu juga enak gitu. Ini sudah matang, ini mau kita angkat terus kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kalau masak ikan layur itu bumbunya itu mesti pepek, terus yang pedes, nanti juga ada manisnya. Wah, enak banget. Sekarang kita siapkan dulu lombok rawitnya ya. Lombok rawitnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau misalnya nanti ada cabai yang merah keriting boleh, ataupun merah yang gede juga boleh banget Flavis. Wah, cabainya yang banyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Kita iris-iris juga. Karena sudah diiris-iris, kita tambahkan lagi bawang putih. Jadi nggak cuma brambang, ada bawangnya juga. Kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat hijau. Wah, makin seger lagi nanti rasanya. Tomat hijaunya juga mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Dah, nih lombok, bawang, brambang, tomatnya sudah selesai kita iris-iris. Sekarang kita siapkan wajan tadi bekas goreng ikannya ya. Masih ada bekas minyaknya tuh. Nah, kita pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Masukkan dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi biar nanti agak kering dan wangi. Baru kita akan masukkan tomat hijaunya.
Udah kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kecap manis. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan ikan layurnya sudah tadi kita goreng. Oh iya, Flavis, aku tambahkan lagi, ini ada lenca. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai lenca, terus mau pakai pete juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digosreng sebentar. Habis itu udah mateng, rasanya udah gurih banget. Jadi rasanya itu gurih, pedes, manis, terus ada segernya karena tadi kita pakai tomat hijau. Terus ini ada lencaknya juga, jadi udah nggak perlu pakai lalapan lagi. Oke, seperti ini aja, Flavis. Sekarang kita mau langsung sajikan di meja makan. Kebetulan ini mau untuk lauk makan siang. Kalau misalnya Flavis untuk sarapan juga boleh banget, enak banget. Misalnya ini masaknya siang ataupun sore nggak habis, diangetin lagi untuk besok pagi, itu masih enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.